Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University Angkatan Sumatera UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kami sebagai pemakalah bisa memaparkan dan mempresentasikan hasil makalah kami pada pertemuan dan video kali ini. Baiklah, saya Redatul Makfirah mewakili teman saya menjadi moderator dan beberapa teman saya yang membantu untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Al-Maqasid Syariah. Untuk pembacaan materi pertama tentang pengertian Al-Maqasid Syariah akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian Maqasid Al-Syariah. Maqasid Al-Syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid ialah bentuk jamak dari maksud yang artinya tujuan, sedangkan syariat dapat diartikan adalah suatu isyarat yang menunjukkan suatu jalan menuju air. Dapat disimpulkan maqasid al-syariah yang dikatakan oleh Syatibi ialah hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan hambanya. Secara terminologis, maqasid al-syariah mengalami perkembangan makna berupa dari makna yang paling sederhana sampai makna yang paling susah untuk dipahami. Sementara Al-Ghazali dan Al-Midi dan Al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menjauhi kemudaratan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggi. Kepada Saudara Anggi dipersilakan. Selanjutnya, tujuan hukum Islam atau maqasid syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Islam datang sebagai agama rahmatan lil alamin, bagi alam semesta, dan begitu juga hukumnya yang menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi manusia saja, akan tetapi juga bagi alam semesta. Maqasid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Menurut Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pandangan kita bertujuan membantu manusia agar bahagia dunia maupun akhirat. Adapun poin yang didapat jika memperhatikan tujuan dari syariat ialah yang pertama, mensyariatkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan para hamba dunia dan akhirat. Inilah tujuan pokok yang menduduki martabat pertama. Dan yang kedua, tujuan syarak dalam mempergunakan uslub dan huruf bahasa yang dapat dipahamkan oleh yang dihadapkan hukum kepadanya. Yang ketiga, tujuan syarak dalam membuat hukum untuk dibebani para mukallaf mengerjakan hukum-hukum itu. Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga
dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan membuat demi kebaikan hambanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizkiani Siregar. Kepada Rizkiani Siregar dipersilahkan. Baik, selanjutnya teori-teori dalam maqasid syariah. Yang pertama yaitu kebutuhan daruriyah atau yang biasa disebut kebutuhan primer. Kebutuhan daruriyah ini adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. Kebutuhan daruriyah ini akan tercapai apabila telah terpelihara 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama atau hifdzuddin. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifdzun nafsi. Yang ketiga, memelihara akal atau hifdzul aqli. Yang keempat, memelihara keturunan atau hifdzul nasbi. Yang kelima, memelihara harta atau hifdzul mal. Seterusnya yang kedua yaitu kebutuhan hajiah atau yang biasa disebut kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiah ini adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Tujuan hukum hajiah ini dalam bidang muamalah yang dapat tercapai antara lain adanya sistem kerja salam dalam pertanian. Jual beli salam dalam pertanian adalah jual beli melalui pesanan dengan sistem pembayaran di muka. Seterusnya, yang ketiga, kebutuhan tasniyah atau yang biasa disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan tasniyah ini adalah segala tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Dalam artian lain, jika aspek ini tidak tercapai atau tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak akan terancam terjadi bahaya atau kekacauan. Demikianlah presentasi makalah kami yang berjudul Maqasid Al-Syariah pada pertemuan dan pada video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.